Perkenalkan, nama saya Nilanda Disri Susiawati. Saya kelas B1 ekstensi. Di sini saya akan membawakan materi tentang penanganan pasien tenggelam. Yang pertama yaitu definisi tenggelam adalah proses terjadinya gangguan pernapasan akibat jalan nafas terendam air atau terguyur di seluruh wajah. Kejadian tenggelam dibagi menjadi dua, yaitu tenggelam fatal dan non fatal. Bila korban segera ditolong sehingga proses tenggelam terhenti, maka kejadian tersebut sebagai tenggelam non fatal. Sedangkan bila korban berakhir dengan meninggal akibat proses tenggelam, maka kejadian tersebut disebut sebagai tenggelam fatal. Patogenesis tenggelam. Faktor risiko terjadinya tenggelam adalah laki-laki usia kurang dari 14 tahun, penggunaan alkohol, tingkat ekonomi rendah, tingkat pendidikan rendah, penduduk desa, paparan air, atau memiliki kebiasaan yang berisiko tenggelam. Saat korban yang mengalami tenggelam tidak dapat mempertahankan jalan nafasnya agar bebas cairan, maka air akan masuk ke dalam mulut segera spontan dan akan memuntahkan atau ditelan. Pertolongan ketika korban berada dalam air. Yang pertama yaitu penolong mengaktifkan sistem bantuan medis darurat. Yang kedua, penolong menilai respon dan pernapasan korban. Yang ketiga, imobilisasi leher hanya diindikasikan pada korban yang dicurigai mengalami cedera kepala leher seperti pada kecelakaan menyelam, ski air, selancar air atau kapal. Posisi diungkapkan vertikal dan mempertahankan jalan nafas terbuka agar mencegah muntah dan aspirasi air dan isi lambung. Pertolongan awal di darat atau korban dikeluarkan dari dalam air. Yang pertama, penolong membuat posisi korban terlentang. Yang kedua, penolong memeriksa respon dan pernapasan korban. Bila tidak sadar namun masih bernafas, korban dibuat dalam posisi pemulihan. Yang kedua, bila tidak bernafas, korban diberikan nafas buatan. Pada tenggelam, korban dapat gasping atau apnea, namun jantung tetap berdetak. Henti jantung pada korban tenggelam terjadi karena kekurangan oksigen. Hingga urutan RGP mengikut urutan ABC, airway breathing circulation, bukan CAB. Yang ketiga yaitu penolong memberikan nafas bantuan 5 kali lalu diikuti kompresi dada 30 kali. Selanjutnya nafas bantuan 2 kali dan kompresi dada 30 kali. RGP dilakukan hingga dada kehidupan tanpa penolong lelah atau tindakan bantuan hidup lanjut dilakukan. Tindakan penekanan abdomen atau membuat posisi kepala lebih rendah dari direkomendasikan karena akan menunda pemberian nafas buatan dan peningkatan risiko muntah dan aspirasi. Perawatan di instalasi gawat darurat. Yang pertama itu saat korban masuk unit gawat darurat. Yang pertama harus evaluasi potensi jalan nafas, berikan oksigenasi, hemodinamik stabil. Yang kedua, pasang NIGT selimut untuk mencegah hipotermia. Yang ketiga, anamnesis, tindakan resusitasi riwayat penyakit sebelumnya. Yang keempat yaitu fototoraks. Yang kelima, analisis gas darah atau asidosis metabolik. Yang kedua yaitu pemeriksaan toksikologi serta CT scan kepala dan leher dilakukan bila pasien tetap tidak sadar. Yang ketiga, korban yang PO2 arteri bagus tanpa terapi dan tidak ada kelainan lain dapat dipulangkan. Yang keempat, korban dirawat bila termasuk kategori derajat 2-6 pada korban derajat 2 yang diperbaiki setelah 6-8 jam dapat dipulangkan. Bila ada perburukan maka korban dirawat di ruangan intermediate. Pada korban derajat 3-6 yang umumnya memerlukan intubasi dan ventilasi mekanik dirawat di ruangan perawatan intensif atau ICU. Sekian
presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan selamat pagi. Hai teman-teman yang masih bingung untuk memilih kampus di mana, mari kita bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia yang terdiri dari beberapa fakultas, yang diantaranya yaitu ada fakultas yang pertama ada Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Teknik Elektro, yang ketiga Fakultas Pertanian, yang keempat Fakultas Sastra Inggris, dan masih banyak lagi. Tunggu apa lagi? Ayo mari kita bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia.